ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, para cukam, para CRK, para orang-orang yang senantiasa menonton, menyimak channel ini, Ribat Aqlis Salim, menjaga, menyiapkan akal-akal yang selamat. Pada kesempatan hari ini kita akan menimbang, kita akan menyimak, kita akan memberikan sanggahan, kita akan mentakdil, meluruskan tentang seseorang yang mengaku, seseorang yang sekarang dibangga-banggakan, yang muncul di akhir-akhir penonaktifan atau dimaklumatkannya para ulama-ulama kita. Ada orang yang menjumpai HNH yang Allah alam saya nggak tahu, beliau menurut sejarahnya beliau pengikut HNH. HNH itu Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, yang dari perjalanannya udah lama. Beliau akan menceritakan tentang masalah 5 bab. Beliau sejarah 5 bab yang didengung-dengungkan sekarang hampir mendekati kepada syariat. Kita dengarkan beliau, nanti satu persatu kita luruskan agar kita bisa berimbang dalam berpikir. Oke, mari kita simak berikut ini. Para seluruh jamaah, ya, ini akan saya sampaikan penjelasan tentang perselisihan kefahaman terhadap makna arti dari siapa orang jamaah itu siapa, ya kan, dan bagaimana itu kan selama ini sudah disampaikan. Yang dikatakan orang jamaah itu adalah orang Islam yang bisa menetapi 5 perkara. Dalilnya 5 perkara. Nah, kalau dalam pelaksanaannya itu, prakteknya itu namanya 5 bab. Nah, terus kemudian akhir-akhir ini kan kabur, remeng-remeng, ya, banyak orang yang belum bisa menerima terhadap 5 perkara dari 5 bab. Karena apa? Karena kaburnya itu sejak peristiwa Pak Nur Hasim wafat. Nah, wafatnya Pak Nur Hasim tahun 69. Ya, saya. Nah, ceritanya begini. Jadi pada waktu itu 6768 di Kertosono antara Pak Jino Hasan, Pak Nur Hasim, Pak Nurzen, Pak Yasin, terus saya. Saya mendengarkan, menyaksikan. Jadi dijelaskan 5 perkara dari 5 bab itu di Kertosono. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan beliau, pendalilannya bahwa beliau sangat al-ghulu, tujawizu, dia melebihi batas al-ghulu, dia
melampaui batas di dalam menjelaskan tentang masalah 5 bab. Beliau menceritakan bagaimana pemahaman 5 bab yang sebenarnya, bagaimana pemahaman yang 5 bab yang memang terjadi perselisihan. Kalau dulu pernah saya mengikuti sebelum saya keluar dari Jukam ini, pernah mendengar rekaman Mbah Tojin, memang insya Allah ada yang menyimpan mungkin. Jadi beliau tidak terima kalau dikatakan bahwa 5 bab itu ada sebuah kaifiyah. Nggak terima dia. Dari dia tidak terima kalau 5 bab itu adalah sebuah metode dalam sebuah aliran ini, hizbiyah ini dalam melaksanakan programnya. Apa itu 5 bab? Haji, mengamalkan, membela, kemudian sambung jamaah, dan taat. Sebenarnya kalau ini dilihat dari metode atau cara atau mungkin konsep, ya apalah dengan mengartikan, itu mungkin berhenti sampai situ ringan. Tetapi beliau sebagai orang yang bertanggung jawab yang termasuk menemani Syekh Nur Hasan wafarullahu, semoga Allah mengampuni beliau nggak terima bahwa beliau ada dalil, pendalilannya itu ada, 5 bab itu ada dan itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi disebutkan dalam sebuah hadis, amaroni bi khamsin wa amaroni bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat, saya diperintahkan untuk melaksanakan 5 perkara, dan Allah memerintahkan saya, kata Nabi, 5 perkara itu, yaitu as-sam'u wa ta'atu wal jihadu, as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah, yaitu mendengarkan, wa ta'atu dan taat, wal jihadu dan jihad, kemudian wal hijratu dan hijrah, kemudian wal jamaatu dan berjamaah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti halnya apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, Mbah Tojin ini beliau mengatakan banyak yang enggak ngerti, banyak yang salah paham tentang 5 bab. Sebenarnya 5 bab itu adalah ada dalilnya yang jelas, yaitu tadi 5 tadi. Padahal yang diberembus di kawasan atau di kalangan para kita dulu bahwa 5 bab itu sebatas sebuah kaifiyah, sebatas sebuah cara, metode. Tetapi beliau sebagai orang yang bertanggung jawab tentang masalah 5 bab ini tidak terima. Allahu a'lam, nanti kita simak bagaimana ucapannya lagi dalam menanggapi 5 bab. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini videonya lagi, coba. Ya, di Kertosono kemarin itu berapa bulan yang lewat itu tak sampaikan kepada Mas Ubed, Mas Tugi, Mas Jamali. Di Kertosono tak tunjukkan Pak Jun Hasan duduknya di sini, Pak Yasin di sini, Pak Nurjan di sini, Pak Nur Hasim di sini. Saya di belakangnya Pak Yasin situ mendengarkan sampai selesai. Setengah 12 sudah selesai, Pak Nurjan bertanya, "Loh Pak Kaji, kenapa kok 5 perkara ini kok dirubah menjadi 5 bab? Ora dirubah, sing ngrubah ya awakmu. Cara macane, cara macane nek basa Arab 5 perkara, nek bahasa Indonesia 5 bab." Nah, gitu lah. Sudah diterangkan semua sampai jam 12 selesai. Terus kemudian begitu tahun 69, ya kan, Pak Nur Hasim itu menjelaskan di Kediri. Pada satu pengajian, ya toh, pengajian umum, ya toh, Pak Nur Hasim menjelaskan. Lah Pak Nur Hasim menjelaskan itu di Gedung Wali Barokah itu, ya masih separuh Gedung Wali Barokah itu. Beliau dikasih tempat duduk, nggak mau duduk karena beliau keadaannya kan gendut, jadi ngomong sesak kalau dengan duduk. Beliau berdiri,
menyampaikan ini apa namanya tentang 5 perkara jadinya 5 bab ini disampaikan saat itu, ya kan? Disampaikan baru 3 bab. Ada al-jama'atu wasam'u wa ta'atu. Ini loh hilangnya di sini nih. Jadi beliau sampaikan al-jama'atu wasam'u wa ta'atu, terus beliau pingsan. Rebah, rumah sakit, terus beliau meninggal itu. Nah, itulah. Jadi yang diterangkan baru 3. Gitu loh. Maka dari itu orang itu tentang hijrah dan apa namanya jahidu bi amwalikum wa anfusikum belum jelas. Gitu loh. Nah, jadi maka dari itu yang beliau terangkan al-jama'atu wasamu wa ta'atu. Pada waktu menjelaskan al-jama'atu menerangkan masalah bab jamaah ini loh baru jamaah. Itu sampai ngeringet beliau. Keringatan gobios gitu. Beliau ambil sapu tangan dari sakunya, beliau usapi mukanya, lehernya, gobios gitu. Terus kemudian nasihat lagi. Nasihat lagi. Itu. Wasamu tentang ngaji. Dalilnya semua disampaikan. Terus kemudian keringatan lagi. Keringatan lagi, ngambil sapu tangan, dilap lagi wajahnya. Terus dimasukkan saku lagi. Terus kemudian rangkan lagi tentang al-jama'atu wasamu wa ta'atu. Tentang to'at. Ini loh. Begitu saya menerangkan masalah to'at ini, beliau ngeringat mau nyabut-cabut tangan. Beliau rebah, pingsan. Nah, beliau pingsan, terus dibawa ke rumah sakit. Terus akhirnya beliau meninggal. Mbah Tojin dengan segala upayanya beliau menceritakan tentang bagaimana sejarah terwujudnya 5 bab atau 5 perkara yang dia sebutkan. 5 bab atau 5 perkara beliau membuat cerita atau menceritakan, bukan membuat cerita, beliau menceritakan, Allahu a'lam, fa insyaallah benar tentang masalah kejadian ini di suatu tempat, misalnya diceritakan tadi di Kertosono, di sini, ya itu sebagai penguat namanya takkid. Seperti halnya misalnya para periwayat hadis, misalnya periwayat hadis itu menceritakan kadang-kadang hal saat itu saya bersama tapi di sini, saya itu di sini. Ya. Kita tidak heran kalau dalam masalah hadis untuk penguat, bahkan hadis kalau sudah kuat atau hadis yang diceritakan model seperti itu biasanya hadisnya sahih. Tetapi di sini yang perlu kita luruskan, beliau selalu opini yang dibangun adalah begitu kuatnya meninggikan 5 bab, begitu sakralnya turunnya 5 bab, sampai diceritakan kamu gak itu aslinya 5 perkara. Coro Arabe 5 perkara atau coro Indonesia ini 5 bab ya, atau kebalikannya tadi yang disebutkan. Jadi sama saja, jadi antara 5 perkara dan 5 bab itu sama saja. Beliau hanya ingin memasukkan sebenarnya dalil yang kemarin ya, bukan kemarin tadi yang kita baca tadi, bahwa 5 perkara Allah telah memerintahkan 5 perkara tadi, antaranya yaitu as-sam'u wa ta'atu wal jihad wal hijrah wal jamaah. Ini beliau hanya ingin membuat bahwa 5 bab itu diambil dari situ, bukan kaifiyah, bukan cara, hanya memaksakan dari situ. Jadi cara bahasa TKE 5 bab ini dalile kuwi, 5 perkara kuwi, 5 P ini. Nah, kemudian dia membuat bahwa sebenarnya dalam hadis itu 5 perkara, kemudian jadi 5 bab. Coro Jawane, coro Indonesia ini 5 perkara. Nah, kalau kita benar-benar ngerti sedikit tentang masalah bahasa Arab misalnya, nggak banyak sih, kita sedikit aja, antara perkara dan bab itu sesuatu hal yang di dalam lafadz Arab berbeda. Kalau perkara itu kan amrun, al-amru perkara atau amrun sebuah perkara. Kemudian kalau bab itu kan al-babu, bab
babun atau babu, itu bab. Ya. Kalau dalam metodologi penulisan misalnya penulisan sebuah kitab, sebuah buku, maka biasanya kalau perkara itu masuk dalam suatu konsep, sudah suatu konsep, kemudian dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bab biasanya dalam metodologi penyusunan kitab maupun penyusunan buku. Kalau bab itu, kalau misalnya kita lihat di metodologi penulisan kitab misalnya. Kalau bab itu kan di bawahnya kitab. Jadi setelah terkumpulnya mushaf kitab itu misalnya Sahihul Bukhari, kemudian ada Kitabul Janaiz misalnya, atau Kitabus Shalah. Nah, kemudian di bawahnya kitab itu namanya bab. Entah ini bagaimana saya nggak tahu, intinya pokoknya Mbah Tojin ini ingin memasukkan dalil 5 perkara itu sebagai pondasi munculnya 5 bab itu, 5 bab. Makanya beliau membedakan coro Jawa nih, coro Indonesia nih sebenarnya sama. Di dalam Arab juga ada bahasa namanya al-amru, perkara, atau perkara itu kan amr itu. Kemudian bab juga ada lagi dalam bahasa Arab. Itu. Dan mari kita dengarkan lagi video selanjutnya bagaimana. Lah ini yang diterangkan ini baru 3 ini. Nah, yang pada waktu disusun dengan Pak Jun Hasan, juga waktu dengan Pak Nur Zain, Pak Nur Hasim di Kertosono tahun 69 tahun 68 69 67 68, beliau sampaikan 69 di Kediri itu. Terus beliau wafat, yang diterangkan baru 3. Ini loh di sini. Maka dari itu begitu sudah generasinya Pak Jun Hasan sudah enggak ada, seorang mengatakan bahwa bahwa hijrah itu dimaknai dari dhalalah ke hidayah, dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Ini loh kekeliruannya. Balik lagi ke keterangan ahli kitab lagi, dari dhalalah ke hidayah. Dalam penjelasan beliau, Mbah Tojin ini beliau mengatakan bahwa yang pertama, poin-poin yang bisa kita dengarkan dalam potongan video yang tadi, yang sebentar tadi, yaitu antara jamaah belum bisa membedakan antara hijrah dan jihad. Hijrah dan jihad secara umum beliau itu suudzon tentang pengertian hijrah dan jihad dalam hadis itu, ya. Dalam hadis itu, kemudian tentang penerapan 5 bab yang sekarang ini menurut beliau tidak benar. Artinya bukan itu dasarnya, bukan itu. Allahu a'lam, saya nggak tahu, pernah saya mendengar sentilan sedikit nasihatnya Mbah Tojin tentang masalah hijrah itu maksudnya adalah ngamal. Jadi setelah mengerti kemudian dia beramal. Ya, kalau dipaksakan bisa-bisa saja, nggak masalah. Pengertian itu dipaksakan nggak masalah. Toh hijrah ya beramal sholih, ya maksudnya gitu. Kemudian al-jihad, membela dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menceritakan seakan-akan sakralnya sebuah turunnya 5 bab ini. Jadi seakan-akan apa bahasanya? Ringat, kemudian dibuat suasananya seakan-akan apa medeni. Begitu beratnya menyampaikan 5 bab ini, kemudian menjelaskan tentang masalah jamaah misalnya. Dan tentang masalah jamaah, beliau ini sedang menceritakan Bapak Nur Zain ya. Bapak Nur Zain menceritakan bahwa kondisinya saat itu gini, dia keringetan gini. Kalau saya mengingat seperti halnya kayak apa ya? Pernah tak kita mendengar sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu menerima wahyu kemudian berkeringat dingin, kemudian sampai oleh Aisyah katanya Aisyah sampai keringetnya sak jagung-jagung lah. Ya mungkin semacam itulah kalau kita bayangkan begitu beratnya menyampaikan 5 bab yang hanya itu berhenti sampai 3 bab. Nah, sampai jamaah misalnya, sampai jamaah.
Sampai jamaah pun Allahu alam beliau juga belum menjelaskan tentang jamaah itu pengertiannya bagaimana. Walaupun banyak yang sekarang ini para buzzer-buzzer ulama-ulama muda dari kalangan Jogam itu menukil riwayat-riwayat jamaah-jamaah yang bersifat muamalah saja. Misalnya al-jama'atu alladzina jatama'u 'alal imam al-muwafiq li kitabillahi wa sunnah wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf. Itu memang ada di dalam nukilan Nasbul Imamah itu ada. Jadi jamaah adalah alladzina jatama'u 'alal imam al-muwafiq li kitabillahi wa sunnah, yang mencocoki pada kitab Allah dan sunnah. Wa yubayyi'unahu wa yuti'unahu bil ma'ruf, kemudian dibaiat, kemudian ditaati bil ma'ruf. Itu memang ada dalam Nasbul Imamah, itu ada, yaitu namanya jamaah muamalah. Itu pun kalau kita terapkan dalam jamaah Jogam pun itu cara bahasanya gegeden alat, bukan ini maksudnya. Gegeden alat itu bukan jamaah yang kecil, bukan jamaah yang sogir yang seperti apalagi jamaah bitonah, bukan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang saya tanggapi, beliau mengatakan bahwa ada pengertian yang salah tentang masalah hijrah. Beliau menyindir kalau hijrah itu minad dolalah ila nur. Itu pengertian ahli kitab. La haula wala quwata illa billah. Kalau hijrah secara lughawi atau secara kita melihat secara sejarah, hijrah memang secara fisik, yaitu dari Makkah ke Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, setelah semua orang sudah hijrah, setelah orang iman sudah dari Makkah atau Darul Kufri kepada Darul Iman, Darul Mukmin, Biladil Muslimin, negara Islam, yaitu Madinah saat itu, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Jadi tidak ada hijrah lagi setelah kemenangan Fathu Makkah. Tetapi para ulama-ulama juga tidak menutup kemungkinan, dan banyak ulama juga yang mengatakan hijrah itu juga bisa dimaknani secara luas. Misalnya minadzulumati ilan nur, itu juga hijrah. Orang yang sadar dari kesesatan kepada ilan nur, penjelasan, itu juga termasuk hijrah. Itu tidak menutup kemungkinan dan itu juga boleh-boleh saja. Tetapi menurut Bahtojin itu adalah pengertian ahli kitab. Nah, ahli kitab itu siapa? La haula wala quwata illa billah. Ahli kitab itu menurut pengertian Bahtojin adalah orang-orang selain Jogam yang banyak kitabnya. Padahal kalau kita lihat, kalau ahli kitab itu siapa toh? Kalau dalam Al-Quran ahli kitab itu adalah Yahudi, Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani itu. Nah, Mbak Tojin tidak percaya, tidak mau kalau pengertian minadzulumati ilan nur atau pengertian hijrah itu minadzulumati ilan nur itu tidak mau, karena itu seperti kembali kepada pengertian ahli kitab. Jadi intinya kalau makna hijrah itu Allahu alam saya nggak tahu. Saya pernah, ya artinya saya pernah mendengar, tapi di benak hatinya Mbak Tojin saya nggak tahu ya. Pernah mendengar sih hijrah itu maksudnya ya beramal itu bagaimana. Tadi dalil beramal itu ngaji ngamal bila sabu jamaah dan taat itu adalah hijrah tadi itu. Oke, kita simak lagi. Beliau sungguh asik dalam menyampaikan, sungguh kuat hujahnya ya. Hujahnya kuat menurut buzzer, menurut orang-orang yang memang pentok sampai pada Bapak atau Mbah Tojin. Mari kita dengarkan lagi. Ya sudah saya sampaikan ke Cak Yusuf dengan Pak Kasmudi, tak sampaikan pada waktu musyawarah, waktu saya diundang anukan ke Pondok Gede itu tak sampaikan. Lah, udah tak sampaikan. Lah gitu. Sama Cak Yusuf ngomong, ya itu bisa toh Jin, dimaknai dari dolalah ke hidayah, ya bisa, tapi mangkulnya itu enggak seperti itu. Mangkulnya itu surat An-Nisa ayat 100. Nah gitu. Nah, jadi hijrah dari tempat ke tempat. Nah gitu lah. Nah, ini kalau saya terangkan masalah hijrah ini, ya nanti sore baru selesai ini. Ya, beliau lagi-lagi membuat bahasanya, alhamdulillah, masya Allah, usaha beliau ingin makna mangkul makna artinya diterima, karena sebagai periwayat, satu-satunya periwayat
satu-satunya periwayat yang dekat dengan Bapak Haji Nur Hasan ghafarallahu lahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan bahwa ini sudah saya sampaikan kepada Pak Kasmudi dan Cak Yusuf misalnya. Kemudian Cak Yusuf mengatakan, gak apa-apa kuwi, gak apa-apa. Dimaknani dari minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya, gak apa-apa. Di sini saya juga bertanya, kenapa Pak Kasmudi juga gak komentar ya? Tapi saya khusnudon bilang mungkin Pak Kasmudi saat itu cuma mesam-mesem, guyang-guyu lah. Batine lah, insya Allah tuh perkara koyo ngene wae dadak gede tuh. Perkara koyo ngene dadak pengertian seperti ini sudah buat gede. Ya, kemudian beliau menjelaskan pengertian itu tidak mangkul. Tidak mangkul. Karena mangkulnya ada dasarnya pakai surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'an. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kalau saya lihat pengertian dalil ini bukan pengertian ini kata saya. Kalau kita lihat pengertian dalil model ayat ini bukan pengertian. Ini ada sebuah targhib atau tarhib, sebuah kabar, informasi, ada namanya targhib atau tarhib ya. Pada siapa yang hijrah sabilillah, ini tidak ada pengertiannya, tidak ada ta'rif hijrahnya, itu tidak ada hijrah. Yaitu Allah akan menyiapkan tempat yang sangat luas, bumi yang sangat luas. Ya. Ini bukan kok lughatan atau istilahan enggak. Kalau makna hijrah dalam sebuah bahasa Arab itu Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam bishawab. Secara pengertian lafdiyahnya ya pindah itu aja, pindah aja. Cuman secara istilahan mungkin minadzulumati ila nur, kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Sini. Jadi beliau ini sangat membuat 5 bab, narasinya adalah generasi penerusnya ini agar membuat seakan-akan 5 bab itu sebuah konsep, atau bukan hanya konsep, ini adalah sebuah punjeri agomo ya saya katakan punjeri agomo itu pokoknya agama ada 5 bab ya. Di situ ada Pak Kasmudi yang saat itu kemungkinan besar beliau mungkin mesam-mesem lah, guyang-guyu lah yo koyo ngene kok dadi masalah ki yo ngopo, batine ngono kuwi. Cuman Pak Tojin saat itu memaksakan agar diterima bahwa 5 bab itu 5 perkara. Apa tuh bedanya iki, apa tuh jane? Nah, itu. Oke. Kita simak lagi, semakin lucu dan semakin rancu ya. Semakin lucu dan semakin rancu, kita simak lagi. Nah, itu. Hijrah lah, tentang hijrah ini aja. Hadisnya maupun dalam Qur'annya itu keterangkan itu nanti seharian sendiri ini. Maka dari itu hilangnya sejarah 5 perkara jadi 5 bab itu pada waktu dijelaskan oleh Pak Nur Hasim ya ini karena diterangkan waktu itu di Kediri tahun 69 beliau wafat itu. Begitu diproses di Jombang, Pak Jul Hasan di Kodim Jombang, beliau dikatakan, "Loh Pak Haji, ini 7 fakta ini sahnya jamaah di Indonesia kok sampean yang monopoli." Iya sing gawe dudu aku. Sing gawe iki di RS Nur Hasim, ya takokno ning kuburan kono. Ini loh proses jamaah. Lagi-lagi 5 bab yang membuat beliau sangat biar didengar oleh para generasi penerusnya seakan-akan menjadi sebuah syariat. Cara penurunannya, cara turunnya, cara bagaimana dia menyampaikan luar biasa. Sababul wuqu' dan sababun nuzul kalau dalam bahasa Quran maupun mustalahul hadis ada sababul wuqu' dan sababun nuzul misalnya. Kemudian setelah ditanyakan
beliau berganti tentang masalah 7 fakta dalam jamaah. 7 fakta itu adalah 7 hal yang menjadi indikator tanda nih jamaah itu benar. Ya, ada yang kalau nggak salah ada namanya telah berdiri paling awal, sudah diuji. Siapa yang uji saya juga nggak tahu. Suatu saat juga 7 fakta nanti mungkin dibahas oleh Syekh Khalil sudah dengan narasi ulama yang luar biasa. Nanti kita dibahas dengan narasi-narasi royah ya, biar enak lah bahasanya. Nah, kemudian beliau mengatakan itu dudu aku. Sehinggawi adalah siapa? Nur Hasyim, Dr. Andes Nur Hasyim, Bapak Haji Nur Hasan wafarullahu lahu ta'ala, dan Bapak Nur Hasyim saat itu wafarullahu lahu ta'ala, semoga Allah mengampuninya semuanya. Jadi Pak Nur Hasan menurut Mbah Tojin ini tidak mengakui tentang masalah 7 fakta. Hal ini, non sewu ya, hal ini secara tidak langsung sebenarnya Mbah Tojin ingin meluruskan sesuatu yang sudah berkembang. Kalau kita hayati dulu kan seakan-akan 7 fakta itu sudah lahir semenjak zaman Mbah Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Kalau kita dengar dulu ya, ternyata Mbah Tojin meluruskan. Nah, cara pelurusannya ini juga salah menurut saya. Artinya apa? Justru malah para gendus-gendus itu akan membuat ragu. Loh, kok orang Pak Nur Hasan? Berarti semua orang saat itu bisa mengusulkan metode-metode. Nah, kita ketahui Mbah Nur Hasyim atau Mbah Nur Hasyim dalam konteks ini ya, itu adalah seorang Dr. Andes. Yang saat itu pendidikannya mungkin di kalangan situ ya, kalangan Jokam waktu itu paling tinggi lah, Dr. Andes, DRS lah. Nah, sekarang banyak, sekarang kan sarjana itu sedikit. Dr. Andes sekarang nggak ada. DRS itu yang sarjana yang ada. Nah, beliau membuat konsep-konsep dituangkan. Pernah saya juga melihat filenya itu ada, insya Allah dalam itu pemaparan di hadapan di sebuah universitas IAIN. Pemaparan yang dijelaskan di sebuah universitas IAIN di IAIN ya, bukan universitas ya. IAIN artinya Universitas Islam saat itu ya. Atau mungkin dulu ya masih IAIN namanya ya, tentang masalah 7 fakta kebenaran jamaah. Loh, kita yang generus itu menjadi bingung sebenarnya 7 fakta itu siapa yang mengatakan? Mbah Nur Hasan atau Mbah Nur Zain? Wafarallahu lahuma. Semoga Allah mengampuni keduanya. Apakah ini siapa? Jadi bingung. Berarti waktu itu semua orang bisa membuat konsep gitu. Cuman sayangnya kan semua orang bisa membuat konsep yang kemudian saat ini dijunjung tinggi seakan-akan menjadi syariat Islam. Terutama masalah 5 bab, 7 fakta yang menjadi indikator bahwa jamaah juga ini adalah benar fakta lapangan. Fakta yang tidak berfakta menurut saya. Mengapa tidak? Karena semua bisa terbantahkan, semua bisa ada celah. Misalnya berdiri paling awal itu ditandai dengan penanda tangannya siapa, kemudian ada piagam ini berdirinya tahun berapa, misalnya itu sudah diuji dan lulus siapa yang uji. Kalau ujiannya ada cobaan misalnya dirintangi di sini itu sebagai ujian. Nah kalau itu banyak ujian itu banyak, artinya semua hizbiyah, semua golongan, bahkan semua umat Islam secara awal pun di Indonesia itu juga dimusuhi. Semata-mata mencari surga ya semua sama mencari surga. Siapa yang mencari neraka? Gak enak menggoleh neraka ya mboten enten. Dan banyak sekali lah 7 fakta yang kemudian sebenarnya kita sendiri waktu itu juga banyak tanda tanya karena ada kesamaan sama aja, di luar itu sama saja. Nah, di sini beliau meluruskan karena itu ora ucapanku, ucapan Nur Hasyim. Kalau ono kuburan kan itu seperti itu ya. Allahu a'lam, saya nggak tahu, beliau yang mengatakan sendiri. Oke, semoga juga cerdas dalam menyikapi. Jadi sebenarnya 7 fakta itu bukannya sesakral itu hanya sebuah konsep, ada sebuah kesimpulan Bapak Nur Hasyim itu. Oke, kita lihat lagi. Beliau semakin lucu dan semakin rancu ya, dan semakin ya minimal buat kita mesem-mesem sidik lah ya. Sejarahnya hafal saya ini. Saya dengarkan dulu di Kediri itu waktu Pak Nur Hasyim menjelaskan tuh jelas sampai sekarang tuh hafal saya itu.
Nah, itu bersama penjelasan tentang hijrah itu, maka dari itu banyak orang yang belum bisa menerima bahwa 5 perkara ada 5 bab. 5 bab kata nggak ada dalilnya, ini loh. Hilangnya di sini. Wah, lagi-lagi beliau terus memperkuat dengan segala caranya, memperkuat 5 bab tentang, ya seakan-akan nih loh yang bahaya. Yaitu dibuat seperti apa? Seperti Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, kekuatan syariat, kekuatan syariatul Islam. Bahkan beliau mengatakan ini bahaya ki sesuai hilang gak sesuai mangkule morone nggunaku. Tak jelas ki. Ya, beliau adalah pelaku sejarah. Pelaku sejarah, sejarah sebuah hizbi dokam ini. Kita tidak memungkiri beliau ada pelaku sejarah yang muncul akhir-akhir ini aja sebenarnya. Allahu alam dulu sebelum kita saat itu kita di dalam itu ya nggak begitu tenar sih. Tapi sekarang ini mulai menjadi rujukan-rujukan utama. Mbah Tojin yang terhormat, syariatul Islam, agama Islam itu ilmunya sudah jelas, kitabnya sudah ada. Kalau panjenengan ini menjelaskan, silahkan aja jelaskan. Diambil dari kitab mana? Bukan dari tadi ya, 5 perkara itu sudah jelas, sudah ada, itu memang sudah ada. Artinya panjenengan seakan-akan menyimpan dan hanya jenengan yang tahu tentang masalah apa itu, tentang masalah 5 bab ini berbahaya. Ini akan menjadikan sebuah sakralitas perkara 5 bab ini. Kami tidak mengatakan 5 bab tanpa dalil, tidak. Artinya gini ya, memang jenengan itu sedang meluruskan di dalam sendiri juga ada kerancuan. Ada kawan-kawan yang pinter, yang kawan-kawan dari kalangan mubalik yang pinter mengatakan ini bukan syariat. Ini adalah kaifiyah, ini adalah cara, dalilnya ini, ya itu saja sebenarnya. Ngaji thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ngamal adalah wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun bila adalah itu. Ya gitu aja, itu terus itu aja dipasang lagi, itu aja. Oke. Dengan mengatakan ini cara kaifiyah, kemudian jenengan nggak terima. Saya berbicara di dalam lah ya. Saya berbicara di dalam, bukan kawan-kawan yang JRK seperti ini. Kalau JRK sudah jenengan anggap murtad, nggak perlu ditanggapi. Tapi jenengan di dalam sendiri itu terjadi perselisihan menurut jenengan. Nah, kemudian jenengan luruskan. Ustaz tadi gak ngerti kan? Morone ini tak ulangi. Nah, di sini ilmu itu sudah jelas. Pakai kitab dong, pakai kitab. Kalau tinggalannya Pak Nur Hasan itu kitabnya apa, susunannya apa, panjenengan pernah diriwayatkan diijazai apa yang beliau menyusun. Inilah pengertian jamaah, inilah pengertian namanya hijrah dan lain sebagainya. Bukan hanya omong. Bahkan tadi di video tadi awal itu tadi mengatakan menantang tak jelas deh sedina utuh orang rampung loh. Yuh, masya Allah. Sekarang itu informasi gampang, ilmu niku gampang. Ya, ilmu itu gampang, kitab itu banyak. Dari kita ngaji ngapain sih sulit-sulitannya mendengarkan nuwun sewu ngendikan panjenengan, ucapan jenengan yang bolak-balik membingungkan. Nah, ini namanya ghulu wal mujawiz, jadi melampaui batas. Ghulu, memang setan itu akan memelesetkan 2 perkara. Yang pertama adalah taksir. Yang pertama itu dalam menyikapi agama itu dia tafrid, tentang taksir atau meremehkan dan memperpendek, gampang nih. Kemudian yang kedua adalah mujawiz wal ghulu, dia berlebihan dan nemen-nemen nih berlebihan. Pengertiannya nggak seperti itu, ditekan-tekan ke. Nah, katanya ulama salaf mengatakan setan tidak peduli apakah pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, pokoknya berhasil. Setan tidak peduli, la haula wala quwata illa billah. Panjenengan sedang menjelaskan ghulu. Kalau saya mendengarkan itu anda itu ghulu, seakan-akan menerima wahyu menerima wahyu 5 bab. Menerima wahyu 5 bab, seakan-akan agar para generasi penerus ngerti ngene iki lho anune sejarah. Kemudian dijunjung tinggi sakral menjadi sakralitas. Coba video yang terakhir ini kita lihat. Nah, kalau sampai ingin jelas, ketemu dengan saya, tak jelaskan nanti. Nah.
Kalau nggak dijelaskan ini akan hilang jamaah ini loh. Kan hilang nanti. Karena yang dikatakan orang jamaah itu adalah orang Islam yang bisa netepi 5 perkara. Orang Islam sing netepi 5 bab. Ini jamaah. Kuwi punjere agama. Ya hadis 49 yang dikaji itu semua. Ini punjernya itu 5 perkara ini. Lah kok ngomong 5 bab kayak dalile. Maka dari itu saya bilang, nek kamu mengatakan 5 bab nggak ada dalile, nek sampean goblok gak usah nggawa wong liya, cukup sampean ae. Goblok oleh konco sampeyan iki. Nah, gitu ya. Maka dari itu mari ini kita anukan kembali, kita kita anukan kembali, kita tekankan lagi. Ya. Sampai dari zaman dulu mengatakan orang kalau nasihat kok tidak membawa 5 bab, enggak nyampe 5 bab, itu koyah mentol. Masih ingat nggak sampean? Karena apa? Ya karena ini masalah hijrah ini orang nggak bisa nerangkan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nanti kita sambung kembali. Ya, itu penjelasannya. Itu yang saya dapat dari Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah yang diteruskan waktu itu oleh Bapak Nur Hasim dan sebagainya. Saya masih ingat benar, masih ingat betul. Lah gitu. Nah, ya. Karena saya pernah ditanya oleh Pak Amir, lho, jin ngono ku mbok tulis to. Nah. Pak Sultan Aulia ini beliau tanya, jin ngono ku mbok tulis to. Mboten Pak Amir. Alangkah gobloke kula niki nek ngoten niku kula tulis. Kula apal niku, soalnya kula ngetutaken nah panjenengan terus. Sampai apal kula. Nek kula tulis malah dijarani gawe-gawe. Nah, kula sampaikan seperti itu. Itu tanggung jawab saya kepada ilmu mangkul sampai saya mengatakan ke beliau, Pak Amir, kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan mangkulnya dari apa sampai ini, cangkem metoji ini cangkem bejat, Pak Amir. Diwek-wek cangkem metoji ini. Cangkem bejat. Lah maksudmu apa? Maksud saya kalau ini mempertahankan ilmu mangkul dari apa jenengan. Bersama. Sudah tak sampaikan ke beliau begitu. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah beri aman, selamat, lancar, barokah. Benar kan yang saya sampaikan? Jadi beliau dalam closing kita katakan closing video ini mengatakan bahwa nasihat tanpa 5 bab adalah koyah pentol. Tak ada artinya. Pokoknya harus 5 bab, dan itu yang dipahami kita, dipahami jamaah memang benar. Dan dengan betul nolak kenyataannya seperti itu dulu waktu kita masih jokam itu seperti itu. Nah, karena sangat kuatnya penerima mangkul pertama kali tentang masalah 5 bab. Nah, beliau mengatakan iki mangkul. Makanya beliau sampai mengatakan iki apa mau tulis toh jin, dengan ditanya oleh Bapak Imam non aktif, ditanya oleh Bapak Imam non aktif, Sultan Aulia non aktif yang sekarang non aktif itu mengatakan apa mau tulis toh jin, boten. Artinya dia sangat yakin sekali bahwa dia tidak akan lupa. Padahal bagaimana kemutawarian para ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hadis, sirah dan lain sebagainya. Apalagi sirah. Ini kan bercerita tentang sirah yang menghasilkan syariat. Sirah yang menghasilkan syariatul jokam, sejarah yang menghasilkan syariat jokam. Nah, ini seharusnya ditulis dong. Toh umpama ditulis pun mungkin dengan segala kekurangannya, insya Allah masih ada kekurangan. Apalagi dia mengatakan boten kalau tulis. Sebelum zaman Mbah Coto Jin itu para ulama sudah menulis kitab. Kehati-hatiannya bagaimana Imam Bukhari dalam menulis kitabnya, beliau menyaring, memilah dan memilih. Dimasukkan dalam kitab namanya Sahih, yaitu Sahih Bukhari. Kemudian yang di bawahnya misalnya seperti Adabul Mufrad dan lain sebagainya. Kemudian ada ulama yang meneliti tentang Al-Mustadrak, disusulkan kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini karena hampir secara persyaratan sesuai dengan Sahih Bukhari Muslim. Ditulis, kan gak lali. Nah ini enggak ditulis, kemudian dia mengatakan ini hanya ingin narasinya sebenarnya ingin bahwa benar-benar dia itu kuat sekali dalam
ingatannya dalam membawa 5 bab ini. Tapi justru malah sebenarnya kawan-kawan muda, para mubalik daerah harus kritis ini. Kudune malah kritis, jenengan itu malah kritis. Pundi mbah buktine mbah, tanya dong. Tanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Lama gak ngomong ini mau ya, selama itu tadi. Nah, kita sebagai closingnya saja, kita di dalam kita yang CRK itu mentadil atau meluruskan masalah ini bukan dari sisi kami tidak percaya Anda tidak punya dalil. Anda punya dalil. Yakin saya meyakini Anda punya dalil 5 bab itu juga ada dalilnya walaupun dengan segala pemaksaannya. Kemudian yang kedua, kita anggap 5 bab itu sebagai kaifiyah, kembali ke itu hanya cara yang tidak harus kemudian dinyatakan sampai seperti ini hukum permanen. 5 bab itu tidak akan dirubah sampai hari kiamat. Gimana pembuatan? Nah, seakan-akan menjadi hukum permanen. Padahal masalah seperti itu tuh gampang. Banyak ulama-ulama itu banyak membuat bab-bab itu banyak sekali. Ya, baik ulama salaf maupun ulama-ulama yang sifatnya sekarang ini misalnya, apalagi seorang ini banyak profesor-profesor, dokter-dokter dalam membuat sebuah konsep kemudian dia jabarkan dengan berbagai penelitian disiplin ilmu, metodologinya juga ada. Biasa aja, jenengan kan karena tuh pengikut Mbah Haji Nur Hasan ghafarallahu lah, saat itu adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang orang-orang yang nggak pinter lah bahasanya. Ya, ada yang pinter ada. Ya, kemudian menganggap beliau kita saksikan, Allah alam saya nggak menyaksikan zahir tetapi menurut cerita luar biasa sekali. Sehingga jenengan terheran-heran, saya nggak tahu Mbah Hasan itu apakah dulu hanya menceritakan ini sebuah cara, apakah sampai sekuat ini. Maka kami menyarankan para remaja-remaja Jokam, para pemuda-pemuda Jokam menyimak video ini seharusnya kritis dengan 5 bab itu. Silakan Anda buka-buka di buku-buku dan banyak. Tadi aja beliau mengatakan menolak tentang masalah 7 fakta, bahwa 7 fakta itu bukan karyanya Bapak Nur Hasan. Itu ditolak. Berarti saat itu semua orang bisa membuat sebenarnya. Ada 7 fakta, ada 6 bab, 3 bab, tinggal kedudukannya. Di atas dia bagaimana, apakah dia seorang yang berpengaruh atau tidak. Insya Allah demikian. Semoga Allah menjaga kita semua, semoga Allah memberikan akal yang selamat, akal yang sehat kepada kita semua. Kami hanya mengatakan bahwa jangan berlebihan. Maka judul video ini saya kasih judul menimbang dan menakar dan menimbang tentang sejarah 5 bab yang perlu kita luruskan, terutama para jenengan-jenengan yang para remaja-remaja, para mubalik daerah sekiranya bisa menyimak video kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر